Sudah makan dan kenyang kan? Hope ada pengumuman nih. Pastikan kita semua ikut Bible Study sampai akhir. Karena di akhir nanti kita ada kuis berhadiah. Iya, pastinya kita nggak sabar ya buat ke akhir nanti sesi. Tapi yang satu ini juga nggak boleh dilewatkan. Benar-benar. Sesi 2 kali ini bisa semuanya stretching dulu biar makin semangat. Jadi boleh Bangkit berdiri semua. Semuanya bangkit berdiri, semuanya bangkit berdiri. Oh. Keluar dari kursinya, hempaskan kursinya dan Bangun dari stretching, kasurnya, stretching dulu. Coba direntangkan tangan ya, biar nggak tabrakan nanti. Kita mau ngajarin gerakan apa nih, Hip? Gerakannya gampang banget. Jadi gerakan ini gerakan ala hip hop. Asik. Ala kita ya. Gimana? Pertama tangan kanannya dibuka, habis gitu tangan kirinya, habis itu diangkat tinggi ke atas, yang kiri juga dan move. Asik. Oke. Kita Gampang mau kan? ulang beberapa kali biar stretch semuanya ya. Benar, bangkit berdiri semua yang belum, yuk. Yuk. Oke, yuk. Ready. Music ready. Oke. Siap-siap ya. And 1, 2, here we go. Lagi. Make it fast, make it fast. Say. Woo! You did a great job, Yes! guys! Woo! Unending love in Calvary, show me amazing grace. Fears are gone and darkness fade in the light of your love. Hey! You came to mend my broken heart, give me a joyful heart. I found my place in Savior's grace, found freedom in your grace. Oh, God is my joy, God is my joy. To win the music, I will praise you, dancing the beat of your love. By the power of your freedom, dancing the beat of your love. You came to mend my broken heart, give me a joyful heart. I found my place in Savior's grace, found freedom in your grace. God is my joy, God is my joy. With the music I will praise you, dancing the beat of your love. By the power of your freedom,
mempesonaku. Kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita. Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku. Mulutku bersorak memuji dari hatiku mengalir pujian bagimu. Oh sukacita, Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita, Rohmu hadir di sini. Amin. Para sing, karyamu mempesonaku. Kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Hey, kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita. Kau buatku selalu Kau taruh lagu baru dalam hatiku. Mulutku bersorak memuji namamu. Dari 1, 2, 3, dari hatiku mengalir pujian bagimu. Oh sukacita, Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita, Rohmu hadir di sini. Yang bersukacita, kita lompat sama-sama ya. Here we go. Hey. Lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Woo. Sekarang lambaikan tangannya bersama-sama sing. La 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 la. La 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 la. Dari hatiku mengalir pujian bagimu. Oh sukacita, Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita, Rohmu hadir di sini. Sekali lagi semua lambaikan tangan bersama-sama. Come on sing it. La 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 la. Sekali lagi. Sukacita, Rohmu hadir di sini. Sorakan haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Welcome back di Bible Study. Hari ini di sesi yang kedua ya. Kita berdoa dulu. Oke, sama-sama kita berdoa. Pejamkan mata. Tuhan Yesus, guru kami. Yesus Kristus yang kami cinta. Tuhan, Engkau sebagai guru, maha guru. Kau ajari kami untuk mengenal-Mu. Dan mengenali cara-caramu dan jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang penuh dengan kasih karunia. Anak-anak rohani ya Tuhan Yesus di dalam gereja, dalam tubuh Kristus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Saya sekali lagi mau ucapkan shalom untuk kalian semuanya. Dan terima kasih sudah menjaga
persekutuan dengan hadirat Tuhan selama break tadi. Ya, kita lanjut ya. Masih ingat nggak tema dari Bible Study kita hari ini apa? Anak rohani Paulus. Kita belajar dari Timotius, buka bersama dengan saya. 2 Timotius pasal yang kedua sekarang. 2 Timotius pasal yang kedua. Sekali lagi surat Paulus yang kedua kepada Timotius ini letaknya ada di bagian agak belakang di Alkitab, dekat-dekat Wahyu situ. Ya, di Perjanjian Baru. Ambil catatan, kita akan terima pengajaran. Ini adalah suratnya Paulus kepada Timotius. Jadi bentuk aslinya itu surat, bukan buku. Sekarang dibukukan jadi Alkitab. Ya, salah satu buku di dalam Alkitab adalah surat Paulus kepada Timotius. Nah, surat ini penuh dengan pengajaran dan Paulus curahkan hatinya kepada anak rohaninya. Kalian semua adalah anak-anak Tuhan tentunya dan anak papa mama yang tersayang. Kalian juga adalah anak-anak rohani kami yang kami sangat kasihi. 2 Timotius pasal yang kedua, kita belajar dari anak rohani Paulus, apa yang Paulus tuliskan kepada Timotius. Judulnya di Alkitab kita, di buku ini adalah begini, panggilan untuk ikut menderita. Menderita apa ya? Ini sebenarnya bukan penderitaan kayak dihukum atau lalu mungkin disiksa, bukan. Ini adalah penderitaan yang sifatnya adalah menundukkan kedagingan kita. Apa itu kedagingan? Manusia ini kan keturunan Adam dan Hawa, kan maunya mau berdosa. Lebih gampang mana? Tidak taat atau taat? Lebih gampang gak taat? Lebih gampang mana? Berdoa pada waktu zaman kita waktu kalian masih di sekolah, bukan lewat Zoom saja, atau lewat sekarang lewat live streaming. Waktu kalian ada di kantin contohnya, lebih gampang mana? Menundukkan kepala, pejamkan mata, doa sebelum makan, atau langsung makan saja? Ada banyak loh anak-anak yang takut doa sebelum makan, takut diolok-olok teman. Daging ini perlu ditaklukkan. Karena gak bisa kita ikut Tuhan itu mau dua-dua. Kita mau ikut Tuhan dalam roh dan kebenaran, tapi kita juga mau ikut Tuhan dengan kedagingan. Gak bisa, one has to go. Salah satu harus ngalah. Kalau ikut Tuhan itu ikut Roh Kudus. Jangan ikut kemauanmu sendiri. Karena keinginan kita itu gak tentu bersih. Karena kita ini keturunan Adam dan Hawa. Kedagingan, darah daging kita ini mudah berdosa. Makanya panggilan untuk ikut menderita itu adalah panggilan untuk taat. Panggilan untuk dimuridkan. Katakan dimuridkan. Itu dia. Kalau mau jadi pengikut Yesus aja kayak di sosial media jadi followers doang. Ya, kalau cuma mau seneng sama Tuhan, mengasihi Tuhan itu enggak dengan segenap hati. Hanya like saja di Facebook atau di Instagram. Gitu gampang, semua orang juga bisa. Gak sedikit orang yang pura-pura ikut Tuhan. Tapi kalau kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan, mengasihi Yesus, kita pasti mau dimuridkan. Saya kasih sedikit pengumuman sebelum saya lanjut. Pastor Philip lanjutkan, langsung baca ayat ya. Nanti bulan September, bulan depan, dibuka kesempatan untuk bisa ikut dalam pemuritan kami, yaitu Before 30 Discipleship. Ya, ikuti, cepat mendaftar. Nanti Kak Pau akan menjelaskan lebih terperinci. Tetapi buka hati, karena panggilan untuk dimuridkan itu for you and me. Untuk kita semua, untuk saya, untuk kalian. Kalau kita mau ikut Tuhan harus mau dimuridkan. Karena Tuhan tidak mau kita asal-asalan, Tuhan mau kita hidup berkemenangan. Katakan amin. Yes. Sekarang pasal 2 kita baca. Ayat pertama, panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu hai anakku, kata Paulus kepada Timotius. Jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Paulus ini sebagai bapak rohani bicara sama Timotius yang adalah anak rohaninya. Tim, kira-kira begitu. Kamu harus kuat ya. Tapi bukan kuatnya itu kuat push up, kuat lari 7 keliling, kuat renang 20 lap. Bukan hanya itu olahraga badani. Penting sih supaya sehat. Tapi
Lebih penting adalah kekuatan rohani. Timotius kata Paulus, kamu harus kuat ya nak. Hidup di akhir zaman ini tidak mudah, banyak pencobaan dan godaan. Lebih gampang orang itu nggak taat sama Yesus daripada mentaati firman. Kamu harus kuat ya. Kalau enggak gitu setan pasti berusaha menggagalkanmu. Bisa-bisa kamu setengah jalan dan gugur imanmu. Apalagi kalau masih muda, masih kecil lagi. Usia masih berapa? Belum 20, masih belasan. Bahkan belum 10 mungkin. Hidup kan masih lama kalau Tuhan izinkan panjang umur. Setiap kali kita nyanyi happy birthday to you kan panjang umurnya. Jangan-jangan nanti waktu umur 23, before 30, sebelum umur 30, sudah jadi orang yang gak percaya Tuhan. Sudah jadi orang yang berlumuran dosa. Sudah jadi orang yang mendukakan hati Allah. Sudah menjadi orang yang gagal dalam segala perkara. Setan loh datang tuh selalu ingin mencuri, membunuh dan membinasakan. Jangan sampai kita ini lugu, gak tahu apa-apa. Setan itu ingin your destruction, dia ingin kehancuranmu. Karena itu, hai Timotius, kata Paulus, kamu mesti kuat. Nah, rahasia kuat di mana? Kalau secara badan jasmani, makan bergizi, olahraga, tidur jangan malam-malam. Tapi kalau secara rohani, apa ya? Kalau kita mau makan ya jangan doanya begini, nih makanan di depan kita nih, katakan nasi apa nih, nasi campur gitu. Minumnya minum enak, nasi campur, es campur, makanannya campur-campur. Lalu kita berdoa, Tuhan Yesus, mungkin papa mama suruh, ayo kamu yang berdoa ya, Kenat gitu ya. Oke, Tuhan Yesus berkati makanan kami, jadikan kekuatan bagi jasmani dan rohani kami. Salah. Makanan itu kita makan besok keluar jamban. Apa itu jamban? Besok ke WC keluar semua pagi hari. Makanan itu hanya jasmani. Jangan berdoa jadikan kekuatan rohani. Karena rohani kita tidak diberi makan lewat nasi pecel, nasi campur, gorengan, tahu, ikan. Enggak. Kerohanian kita kuat bukan karena makanan. Kerohanian kita kuat karena kasih karunia. Sebut kasih karunia. Kasih karunia. Catat itu di catatanmu yang kalian sudah siapkan tadi. Saya baca lagi ayat 1, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Anak Tuhan mesti kuat. Anak rohani kami, anak rohani kita, Eagle Kids, anak rohani gereja harus kuat. Dan kita kuat karena kasih karunia. Sebut kasih karunia. Ayo lagi, saya bisa dengar. Tuhan Yesus bisa dengar. Saya mungkin tidak bisa dengar dengan telinga jasmani, tapi dengan iman. Pastor Firi bisa dengar kalian ngomong atau tidak, katakan kasih karunia. There we go, kasih karunia. Ya, kita kuat karena kasih dan karena karunia. Kita kuat karena kita tahu Tuhan mengasihi kita. Itu maksudnya kita kuat karena kasih. Kita kuat karena karunia, karena kita itu diberi Tuhan senjata. Orang kalau mau menang perang kan harus memiliki senjata, perisai, pedang. Secara rohani, senjata kita adalah kebenaran firman Tuhan. Anak Tuhan itu, anak rohani itu bisa kuat karena kasih, karena dia tahu Tuhan Yesus mencintai dia apa adanya. Dia tidak akan takut untuk berusaha taat, karena dia mengerti, jikalau dia gagal Tuhan tetap akan mengasihi dia. Jikalau dia jatuh, tidak akan tergeletak sebab Tuhan akan menopang tangannya. Kalau dia bersalah, asal dia bertobat sungguh-sungguh, Tuhan akan mengampuni dan memaafkan dirinya. Karena kita tahu Tuhan itu mencintai kita apa adanya, kita jadi berani melangkah. Suruh doa enggak? Kita malu-malu, kenapa? Takut nanti doanya kurang bagus. Kalau kita itu mengerti kasih karunia, kita tahu doa kita diterima bukan karena kita fasih lidah. Doa kita diterima karena hati kita tulus. Karena Tuhan sudah mencintai kita. Tuhan tidak menilai kita berdasarkan performa. Kamu kalau bagus tak sayang. Ya. Tapi kalau kamu nggak bagus, tidak ku sayang. Tuhan nggak begitu. Kasih membuat kita berani. Kasih membuat kita berani melangkah, berani mencoba.
Kasih bahkan membuat kita berani untuk gagal dalam berusaha dan mencoba. Karena kita tahu kita punya Allah yang mengampuni. Pastor Philip ngomong gini bukan berarti ayo kita berdosa gak apa-apa kan Tuhan akan maafkan. Enggak loh ya, dosa jangan disengaja. Tapi kalau kita mencoba, kita gagal sekali-kali itu biasa. Orang itu jadi kuat kalau dia kenal kasih karunia. Kalau dia tahu dia dicinta apa adanya sama Bapa. Tahu nggak anak-anak? Tuhan Yesus tuh sayang sama kalian sebelum kalian bisa buat sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk. 2000 tahun lalu kalian belum lahir. Yesus sudah mati di kayu salib, di Kalvari dan Golgota itu. Jadi kenapa sekarang takut? Ada anak yang sudah waktunya untuk dibaptis. Mungkin sudah umur di atas 12 dan berkata, tapi aku ragu kalau dibaptis nanti aku gak boleh ini, gak boleh itu. Gimana kalau aku nanti jatuh dalam dosa lagi? Gimana kalau aku gagal? Kalau kalian mengenal kasih karunia, kalian tahu kalian dicinta apa adanya. Kalian akan berani melangkah komitmen dulu. Yesus akan menopangku. Tahu gak? Takut itu gak membuat kita jadi beriman. Tapi dikasihi, itu membuat kita berani. Hai anakku, jadilah kuat ya, karena kasih karunia. Tapi gak hanya kasih saja, Tuhan memberi kita karunia. Karunia itu artinya kado atau pemberian. Impartasi yang tadi Pastor Philip jelaskan di sesi pertama. Pemberian dari Tuhan serah terima ke tangan kita. Apa yang Tuhan sudah serahkan ke tangan kita. Yang membuat kita bisa berani, yang membuat kita jadi kuat dan hidup berkemenangan. Ada karunia apa yang Tuhan sudah serahkan kepadamu dan kepadaku? Yang pasti Tuhan sudah memberi kita Roh Kudus-Nya. Tadi kita doa, banyak sekali yang terima baptisan Roh Kudus. Tidak sedikit yang menerima bahasa roh atau bahasa lidah, itu karunia loh. Paulus menyebutnya salah satu karunia di Korintus. Ya, Roh Kudus. Supaya kita gak ketakutan lagi, karena roh itu membangkitkan kekuatan. Membangkitkan kasih, membangkitkan ketertiban. Roh di dalam diri kita lebih besar daripada roh di seluruh dunia. Tuhan gak suruh kita, ayo ya, menang, kamu harus menang. Tapi lalu setelah itu, Tuhan Yesus biarkan kita berjuang sendiri. Sama dengan, gak mungkin kan orang tua kita beritahu, kamu pokoknya harus lulus ujian. Tapi kita tidak disekolahkan, apalagi dikasih les-lesan. Tuhan kalau suruh kita menang, pasti kasih kita alatnya untuk bisa menang. Tuhan kalau suruh kita ke sana, pasti menyediakan kendaraan. Kalau Tuhan suruh kita naik ke atas, pasti Tuhan tunjukkan anak tangganya. Tuhan kalau suruh kita sebagai anak-anak Tuhan dan anak-anak rohani di dalam gereja, supaya kita jadi kuat, Tuhan sudah memberikan Roh Kudus kepadamu. Ya, Roh Kudus itu bukan alat. Roh Kudus itu bukan benda atau barang. Roh Kudus itu bahkan bukan senjata. Roh Kudus itu pribadi. Pribadi yang nyata. Jadi Tuhan gak tanggung-tanggung. Kasih kita itu hanyalah suatu senjata. Tuhan kasih kita itu suatu benda. Enggak, Tuhan kasih itu pribadinya tinggal di dalam dirimu loh. Mana mungkin kita gak menang kalau Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Tuhan kasih pribadi Roh Kudus kepadamu. Dan Tuhan juga kasih satu lagi yang merupakan karunia, jangan lupa. Jangan dianggap remeh, sekalipun itu ada di rumahmu. Jangan dianggap biasa hanya karena sehari-hari ada. Alkitab anak-anak, ini karunia. Karunia, kasih karunia untuk kuat. Ini dia. Inilah karunia untuk hidup berkemenangan, ini dia. Inilah karunia untuk kita menjadi gagah perkasa dalam Tuhan, ini dia. Inilah karunia untuk kita jadi orang yang berhasil, ini dia. Inilah karunia yang memastikan kita punya masa depan yang penuh pengharapan, ini dia. Inilah karunia yang akan menuntun kita ke jalan keselamatan, ini dia. Inilah karunia yang membuat kita hari ini menerima rancangan damai sejahtera, ini dia. Sebab itu, hai anakku, kata Paulus pada Timotius, jadilah kuat ya. Oleh kasih karunia. Ya, coba tangan kanannya begini, katakan, aku telah menerima Roh Kudus. Lalu karunia satu lagi, ini karunia kanan kiri. Kalau kalian ada Alkitab di tangan,
pegang di tangan kirinya, letakkan seperti ini. Roh Kudus dan Alkitab. Roh Kudus dan Alkitab. Roh Kudus dan Alkitab. Aku punya kasih karunia. Tuhan sudah memberiku Roh Kudus untuk menang. Tuhan beriku Alkitab untuk menuntun hidupku. Sebab firman adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Roh Kudus di tangan kanan, Alkitab di tangan kiriku. Aku pasti menang. Udahlah anak-anak, sampai kapanpun, sampai kalian jadi orang dewasa, sampai tua. Bahkan suatu hari kalau Tuhan belum datang, kita semua dipanggil Tuhan, meninggal dunia sampai akhir hayat, sampai akhir hidup ini. Jangan tinggalkan kasih karunia Allah. Jangan tinggalkan dua hal ini ya. Jangan tinggalkan Roh Kudus, jangan tinggalkan Alkitab. Titik. Jadilah kuat. Inilah pesan Paulus pada Timotius, inilah pesan Pastor Philip, inilah pesan Eagle Kids, pesan Kak Pau dan kakak-kakak di gereja kepada kalian semuanya sampai mati. Jangan tinggalkan dua. Jangan tinggalkan Roh Kudus di tangan kanan, jangan tinggalkan Alkitab di tangan kiri. Sampai selamanya. Karena ini adalah kasih karunia kita untuk kuat, untuk menang, untuk berhasil. Katakan amin. Itu dia. Ayat 2. Apa yang telah engkau dengar daripadaku, kata Paulus kepada Timotius, di depan banyak saksi, maksudnya di depan banyak orang yang mendengarkan saat itu, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Gini loh Timotius, kata Paulus, bapak rohaninya, apa yang selama ini aku ajarkan sama kamu, apa yang selama ini kamu dengar daripadaku di depan banyak saksi, banyak orang, tolong ya, percayakan itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, kepada teman-temanmu yang punya potensi untuk mengenal Tuhan. Teman-temanmu yang haus dan lapar secara rohani. Ya, dan orang-orang yang siap untuk dilayani, yang juga cakap mengajar orang lain. Nanti mereka pun akan seperti kamu, mengenal Yesus Kristus. Paulus ngomong apa sih? Setelah kita kuat karena kasih karunia, Roh Kudus tangan kanan, Alkitab di tangan kiri, sampai mati, kita akan jadi pengaruh. Orang yang kuat itu berpengaruh. Orang yang kuat itu akan memimpin. Anak-anak, kalian dipanggil untuk berdampak bagi dunia. Kalian dipanggil untuk tidak menjadi serupa dengan dunia, tapi untuk mewarnai dunia. Dengan Roh Kudus di tangan kanan, Alkitab di tangan kiri, kalian mewarnai. Ya, supaya kalian tidak terpengaruh dengan kedagingan, dengan dosa di kanan kiri, kalian harus kuat secara rohani. Supaya kalian tidak tersesat, selalu jalan pada kebenaran, kalian harus pegang Alkitab senantiasa di tangan kiri seperti ini. Yang gak sungguhan setiap hari dipegang gini, mandi, dibawakan basah semua. Kan rusak Alkitabnya. Maksud saya adalah secara rohani. Pegang Roh Kudus di tangan kanan, pegang Alkitab di tangan kiri, jangan lepaskan sampai mati. Harta, kekayaan, teman bisa silih berganti. Kadang sakit, kadang sehat. Gak apa-apa. Pokoknya dua hal ini yang terpenting di hidupmu, jangan pernah kau serahkan. Roh Kudus di tangan kanan, Alkitab di tangan kiri. Jadilah kuat, hai anakku. Setelah itu, jadilah berpengaruh. Apa yang kamu dengar selama ini, terapkan pada dirimu. Apply it to yourself. Setelah itu, percayakan kepada orang-orang yang mau mendengarkanmu, yang mau engkau layani. Mereka yang punya potensi untuk mengenal Tuhan, yang haus dan lapar akan kebenaran. Nanti orang-orang itu akan melanjutkan ke orang lain juga. Kalau virus itu bisa menular, ya kan? Dari satu orang dia bisa menular lalu menyebar jadi pandemi. Kebenaran apalagi kita percayakan ke satu orang, orang itu tertular kebenaran, dia jadi orang benar. Dia akan menyebarkan dan sebentar lagi bumi penuh kemuliaannya. Kalian harus jadi orang berpengaruh. Jadi kuat itu langkah pertama. Step 1, step 2, jadi berpengaruh. Jadilah seperti AC. AC, waduh, panas ya. Wah, papa,
Ini soalnya AC-nya di set di 23 derajat Celcius. Nggak beda dengan di luar dong hawanya. Pak, boleh ya tak dinginin. Ya, titi dinginin. Oke, didinginin. Turunin. Tek, 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 tek ke 16. Wah, mulai dingin. Fan-nya terlalu kecil, Pak. Masa cuma satu strip? Dibikin yang stripnya langsung 4. Ya kan, langsung semua. Atau dibikin yang powerful, ada tulisan di situ. Terus langsung keluarnya menyembur dengan keras. Berhembus dengan dahsyat. Sebentar lagi seluruh ruangan sesuai dengan yang tadi kita set di tangan. 16 derajat Celcius, rasa sejuk di gunung. Anginnya pun kencang, kita yang menentukan. Itu ruangan tidak berdaya, semua di tangan saya. Saya tekan ke bawah, 16 derajat, ikut semua. Fan-nya saya keraskan, berhembus juga. Saya yang menentukan, saya yang berdampak, saya yang berpengaruh, saya yang memimpin. Jangan jadi sebaliknya. Seperti tem suhu tubuh. Hari-hari ini kita masuk kemana, ke mola, kemana-mana. Ya kan, di gedung manapun juga selalu akan ada orang menembak kita. Tapi bukan tembak peluru, tapi tembak suhu tubuh. Lalu keluar, oke, 36,5. 37,0. Dia nggak menentukan, dia ditentukan suhu tubuhmu. Kalau orang itu yang masuk demam tinggi, 39,8, dia mungkin nggak boleh masuk. Mungkin disuruh tes dulu, apakah mungkin dia juga ada virus. Jangan jadi tembak suhu tubuh. Jadilah remote AC itu. Jadilah yang berpengaruh, bukan dipengaruhi. Jadilah yang menentukan, bukan yang ditentukan. Jadilah kuat anak-anak. Roh Kudus di tangan kanan, Alkitab di tangan kiri, sampai mati. Ada apa-apa, Roh Kudus tolong saya tuntun kepada kebenaran. Ada apa-apa, buka halaman Alkitab. Baik itu soal pelajaran, keluarga, pikiran-pikiran, pergu yang di sini yang kita nggak bisa kuasai, pencobaan, godaan, soal cinta-cintalah dan sebagainya. Apapun juga seluruh segenap kehidupan ini, buka halaman Alkitab untuk menuntunmu pada jalan Tuhan. Roh Kudus tangan kanan, Alkitab tangan kiri, sampai mati. Inilah pedoman. Jadilah kuat, lalu jadi berpengaruh. Jadilah remote AC itu, bukan tem suhu tubuh. Apa yang telah engkau dengar daripadaku, kata Paulus sama Timotius, di depan banyak saksi. Percayakanlah itu juga pada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ayat 3, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Wow. Seorang prajurit ya, seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Kita baca lanjut semuanya sampai ayat 7 ya. Nanti Pastor Philip jelaskan satu persatu. Ayat 5, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Ayat 6, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, ayat 7. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Sekali lagi ayat 7. Anak-anak, ini firman Tuhan. Perhatikanlah apa yang kukatakan, kata Paulus, sekarang kata Pastor Philip. Lewat Alkitab ini. Tuhan akan memberi kepada kalian, kepadamu, pengertian dalam segala sesuatu. Persis inilah yang Pastor Philip mau lakukan sama kalian di sesi 2. Saya mau memberi kepada kalian pengertian tentang ilustrasi ini. Ada 3 pekerjaan disebut sama Paulus sebagai ilustrasi kepada Timotius. Kamu harus jadi kuat ya nak, kamu jadi berpengaruh. Kalau ikut Yesus harus mau dimuridkan. Dan dimuridkan tuh mau jadi apa? Kita kalau dimuridkan main piano, contohnya kan supaya suatu hari bisa jadi maestro. Ya kan, kalau kita ikut Royal contohnya, atau kita ikut suatu tes piano klasik,
Kan ada grade 1, grade 2, grade 3. Kan beda-beda peraturan setiap alat musik. Kan kita tujuannya ada kan, kalau kita itu belajar, les contohnya, dimuridkan. Kan ada goalnya. Goalnya apa kalau kita belajar drum? Supaya bisa ngedrum kan, mungkin di gereja atau ngeband nanti sama teman-teman. Tujuannya kan itu. Nah, tujuan dari pemuritan itu supaya menjadikan kita nggak hanya sebagai anak rohani, tapi kita harus jadi prajurit Kristus, jadi olahragawan Kristus, dan jadi petani Kristus. Ada 3 jenis pekerjaan yang disebut oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Nak, kamu jadi kuat, jadi berpengaruh, dan kamu jadilah ketiga-tiganya ini. Kamu jadilah prajurit Kristus, jadilah olahragawan Kristus, dan jadilah petani Kristus. Catat ya di catatan kalian, jangan lupa. Prajurit, olahragawan, petani. Tapi Pastor Philip, kok nggak cool ya? Yang prajurit mungkin keren. Olahragawan, wow ya, aku mau jadi seperti mungkin sekarang LeBron James. Aku mau jadi seperti yang sepak bola mungkin Ronaldo tidak tahu sekarang yang zaman sekarang apa. Ya kan? Aku mau jadi seperti itu. Aku mau jadi seorang yang UFC, yang fighting itu, aku mau jadi seperti si champion itu. Ya, olahragawan cool. Tapi petani, masing-masing itu ada artinya, sabar dulu. Ayo kita baca, seperti ayat 7 katakan Tuhan akan memberimu pengertian. Kita mulai lagi dari ayat, kita ulang lagi maksudnya dari ayat 4. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Itu sifat seorang tentara. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Tahu nggak? Nggak gampang jadi prajurit loh. Masuk army itu susah. Masuk army susah. Tapi artinya apa? Kenapa kita disuruh jadi seperti prajurit Kristus? Tulis ya, masing-masing saya kasih artinya. Yang pasti, pertama-tama seorang prajurit itu adalah milik negara. Tulis itu. You are not your own. You don't belong to you when you are a soldier. Kalau kita jadi tentara, kita tuh milik negara. Mungkin kalian perlu mencerna ini. Ya, perlu merenungkan sejenak. Tentara itu harus patuh. Gak bisa berkata, ayo kita pergi perang. Gak pingin komandan. Hari ini rasanya kepingin refleksi, kepingin pijat. Gak bisa. Kalau dia prajurit, dia sudah disumpah oleh negara. Jangan sumpah ya, gak boleh. Sumpah aku gini, sumpah, jangan bersumpah. Ya. Tapi maksudnya sumpah negara itu dia sudah terikat janji. Dia sudah tanda tangan bahwa hidupnya sudah menjadi milik negaranya. Jadi dia nggak bisa berkata, nggak pingin perang. Nggak bisa. Ketika ada bencana alam, mungkin pernah papa mama lihat berita. Kenapa yang pakai loreng-loreng, yang tentara-tentara ijo-ijo itu yang membantu warga mengungsikan dari banjir. Kadang-kadang anak digendong di atas pundaknya supaya nggak tenggelam. Lalu batu-batu yang reruntuhan itu diminggirkan, bangun selokan, bikin selokan. Mungkin setelah gempa bumi dan sebagainya. Karena mereka nggak bisa berkata tidak. Kalau kita yang diminta mungkin kita berkata nggak mau. Nunggu sukarelawan orang-orang yang mau pergi sendiri. Wah, nggak cukup manusia. Jadi negara kerahkan tentara. You no longer belong to you. Kita harus tahu sebagai prajurit Kristus bahwa hidupmu anak-anak sudah milik Kristus dan kerajaan Allah. Jadi kita nggak bisa berkata, aku nggak mau apa. Tapi sebenarnya enak. Prajurit itu ditanggung oleh negara. Hidupmu jadi tanggung jawab Allah. Kalian tinggal belajar, lakukan bagian kalian, tapi rencana itu dari Tuhan. Ya, namun demikian, kita harus mengerti, kita tidak boleh sembarangan. Aku mau begini, aku mau rusak hidupku, aku mau terus nonton TV sampai mata berdarah, urusan saya. Nggak bisa, selain hidupmu selain kalian anak-anak sekarang masih usianya belia, masih muda, masih hidup di bawah tanggung jawab papa mama, hidupmu itu juga milik orang tua. Tapi lebih dari segalanya, hidupmu itu milik Tuhan.
hidupmu adalah bagian dari kerajaan Allah. You are not your own. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. 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 Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Mulai hari ini, hiduplah hanya untuk menyenangkan Tuhan. Seperti seorang prajurit, hidupnya hanyalah untuk menyenangkan panglima atau komandannya. Siap! Ini adalah hormat. Salam, biasanya salam salut kepada pemimpinnya. Hormat, gerak! Sama Tuhan Yesus juga sama. Hidup kita hanyalah untuk menyenangkannya. Itulah kehidupan seorang prajurit. Ya. Dan prajurit belajar untuk patuh pada perintah Tuhan. Kalau kita baca di Alkitab di tangan kiri, Roh Kudus di tangan kanan, kita buka halaman tertentu. Alkitab ini nggak cuman isinya perintah melulu loh ya, tapi juga isinya janji-janji Tuhan. Begitu indah. Prajurit pasti diutamakan. Kalau di luar sana, contohnya ada satu orang merampok, ada seorang penjahat, dia lukai seseorang di jalanan, tapi orang itu orang biasa, dia pasti akan ditangkap. Negara pasti polisi akan cari. Tapi kalau yang dilukai adalah prajurit, oh itu bukan hanya dicari si penjahat itu sudah diperangi. Karena siapa melukai orangnya negara, dia perang sama negara itu. Enaknya gini loh, memang kita dilatih untuk patuh pada perintah. Hidup kita bukannya kita lagi, tapi Yesus sekarang di dalam kita. Tapi kalau kita ini dijamah sama musuh, kita ini jadi biji mata Allah. Seluruh kerajaan Allah tiba-tiba muncul di depan pintumu membelamu. Di belakangmu itu bala tentara sorga. Hidup kita jadi istimewa kalau hidup ini menjadi milik Kristus. Belajar patuh sama perintah ya, meskipun Alkitab bukan isinya janji perintah melulu, tapi juga ada janji-janji Kristus. Tapi waktu kita sampai kepada perintah, suruh ngampuni contohnya. Suruh hidup kudus, jangan berkata, susah. Seorang prajurit berkata, siap gerak. Dan akan berkata, beri aku kekuatan ya Roh Kudus. Sebab aku adalah prajurit Kristus. Aku mau patuh perintah Tuhan yang satu ini. Dan perintah Tuhan yang kemudian. Tuhan pasti memberiku kemampuan, kuasa untuk bisa taat akan firman-Nya. Itu prajurit. Kalian tuh prajurit Kristus. Ya. Lalu yang kedua, olahragawan. Kita lihat ayat 5. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara. Apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Jadi bukan hanya sebagai tentara, kita juga olahragawan atau atletnya sorga. Olahragawan itu apa ya? Apa keistimewaannya? Seorang olahragawan di ayat 5 dikatakan, dia ingin memperoleh mahkota sebagai juara. Olahragawan, seorang atlet selalu mengejar piala. Olahragawan itu bukan berarti orang yang asal olahraga loh ya. Oh saya main basket, main futsal, saya olahragawan. Bukan. Itu kalian olahraga. Olahraga, one. Ada kata one-nya itu berarti dia profesional. Bahkan sports, olahraga itu jadi karir hidupnya. Ya. Jadi kayak seperti kalau ada kata one itu berarti dia jadikan itu segalanya. Seperti yang saya katakan tadi, LeBron James. Dia bukan hanya orang main basket. Dia juga dibayar untuk main basket dan dia harus champion. Dia harus menang untuk kotanya. Ya kan? Dia harus menang juga untuk klubnya. Yang main futsal atau yang main sepak bola. Siapa yang terkenal sekarang? Zaman saya dulu mungkin kalian tidak tahu, Diego Maradona. Mungkin Ronaldinho, Messi dan sebagainya. Saya nggak tahu siapa namanya. Mereka main
Bukan hanya untuk hobi, mereka main tuh serius. Mereka main itu karena itu pekerjaannya. Seorang olahragawan itu kejar piala. Kalian kalau sama iman kalian itu jangan asal-asalan. Aku cuma anak sekolah minggu kok. Aku datang ke gereja, pokoknya yang penting aku nyanyi-nyanyi, kasih persembahan, denger cerita-cerita Alkitab lalu pulang. Nggak boleh. Iman kalian tuh serius. Iman kalian tuh pekerjaan. Bahkan kalian belum bekerja, masih di bangku sekolah. Tetapi imanmu tuh sudah pekerjaan. Imanmu tuh profesional, itu karirmu. Bukan sekali-kali aku mau, nanti kalau enggak mau kayak hobi aja. Kalau kepingin main, kalau enggak ya wis, ya sudah. Enggak begitu. Imanmu itu panggilan hidupmu, seperti olahragawan itu. Tujuan akhirnya bukan kita nanti lulus SMP, lulus SMA, lulus kuliah, wisuda, lebih dari itu. Tujuan akhirnya itu hidup kekal. Kalau Tuhan belum datang, kita meninggal dunia, atau lebih baik lagi kalau Tuhan datang besok, kita nggak tahu waktu dan saatnya, kita akan terima mahkota seperti olahragawan terima piala. Kita akan dengar kesaksian Tuhan Yesus berkata sama kita, didengarkan miliaran manusia nanti. Kita akan dipuji di hadapan semua ciptaan. Ketika Tuhan berkata, baik sekali perbuatanmu. Baik sekali perbuatanmu Kenzo. Masuklah dalam sukacita Bapakku. Terimalah 10 kota. Well done my servant. Bravo hambaku. Kaulah prajurit Kristus. Kaulah olahragawan yang berhasil. You'll be a champion. Tujuan akhirnya bukan lulus sekolah. Tujuan akhirnya itu hidup kekal. Imanmu tidak boleh asal-asalan. Aku cuma anak sekolah minggu. Siapa bilang? Siapa membisikkan itu ke telingamu? Kalau imanmu hanya sekolah minggu, ngapain Yesus mati? Begitu mengerikan di kayu salib. Yesus mati karena imanmu itu selamanya. Imanmu itu karirmu yang paling mulia. Terutama nanti besok kalian jadi apa terserah. Mau jadi businessman. Sebagian mungkin jadi olahragawan beneran, jadi atlet. Beberapa jadi artis. Ada juga mungkin jadi, nggak ngerti. Tapi kalian jadi apapun itu nomor 2. Nomor 1 itu jadi orang Kristen. Yang setia sejati sampai akhir hidupnya. Firman Alkitab di tangan kiri, Roh Kudus di tangan kanan. Sampai hari terakhir kita hidup di dunia ini. Olahragawan. Itu juga jaga badan. Dia jaga makan. Dia gak sembarangan. Kok bisa? Pernah lihat gak olahragawan lalu kita lihat di mana-mana kalau lihat olahragawan kelihatan ototnya, nggak banyak lemak tubuhnya. Kalau pemain voli itu tinggi-tinggi, pemain basket juga. Kalau seorang perenang ya kan itu broad shoulders. Biasanya dia punya pundak ini lebar sekali, pundak punggungnya bahkan ada sayapnya seperti ini, seperti gitu. Kenapa? Mungkin dia gaya kupu-kupu, dia renangnya, gaya bebas dan sebagainya. Kalau kita lihat seorang pelari maraton biasanya kurus-kurus, sampai nggak ada lemak sama sekali. Tapi dia ringan bisa lari puluhan kilometer sekaligus. Kalau dia seorang pegulat, kita lihat dia kekar. Semua mereka jaga badan, jaga makan, jaga stamina rohanimu. Apalagi di masa pandemi gini, jangan kita makan sembarangan. Lalu mulai dari dulu kita baca Alkitab, sekarang baca yang enggak-enggak. Dulu kita selalu latih diri sendiri untuk beribadah. Sekarang nonton TV juga gak tahu kapan berhentinya. Untung-untung papa mama suruh berhenti. Kalau papa mama terlalu free, itu justru kamu yang rugi. Kalian yang rugi. Jaga makan, jaga badan. Jaga makan juga. Jangan segala sesuatu yang kita lihat di media atau di HP kita. Kan hari ini ada banyak app-nya. Yang hoax lah, yang gosip lah, yang jelekin orang gitu yang dibaca. Nah kalau gitu, itu yang makanan kita, makanan rohani kita. Nah, gimana kita bisa jadi anak rohani yang sejati? Gimana jadi anak rohaninya Paulus? Gimana jadi anak-anaknya Tuhan? Mereka gak sembarang makan loh. Mereka hanya makan dada ayam, gak enak tuh dada ayam. Dada ayam yang enak itu bagian pahanya. Paha ayam itu lebih berlemak. Mereka makannya itu hati-hati, ditakar. Tahu gak? Petarung sumo yang gede-gede itu, yang gendut-gendut itu juga gak sembarangan.
Kita kira dia makannya berlemak. Enggak. Dia makannya ditakar, penuh proteinnya, sayurnya. Tapi dia makannya banyak sampai dia jadi meledak. Karena dia memang perlu besar untuk menang di dalam turnamennya. Ditakar. Jangan sembarangan masuk. Karena pertandingan kita rohani, bukan hanya jasmani. Jasmani aja harus dijaga dengan makanan yang baik kok, yang bergizi. Apalagi secara rohani kita harus jaga. Jangan sembarang orang ngomong apa kepahitan, dengar gosip yang hoax-hoax. Makanan itu yang paling murni adalah susu rohani ini loh firman Allah. Baca buku-buku. Kalau memang sudah selesai sekolah, les-lesan sudah kelar, semua tugas sudah rampung hari ini. Baca buku. Nah kalau kita sudah baca Alkitab saat teduh, baca buku-buku yang berguna. Ya kan? Yang menimba ilmu, yang menginspirasi kita, yang bisa belajar dari keberhasilan orang lain, kreativitas, supaya kita tambah wawasan, supaya kita itu otaknya semakin brilian, semakin cerah, semakin terang, semakin cemerlang. Olahragawan itu jaga makan. Hati-hati loh ya, apa yang masuk ke dalam otakmu, dalam hatimu, apa yang kau izinkan di situ. Pastikan yang bersih, pastikan yang bergizi, pastikan yang rohani. Selain itu, seorang olahragawan itu tahu peraturan, taat peraturan dia. Kok bisa? Nah kalau seorang pemain basket dia pakai kaki tendang bolanya, dia disuruh keluar dari pertandingan. Apalagi kalau sengaja. Tapi sebaliknya, kalau seorang pemain sepak bola tiba-tiba pada waktu semua berebut bola itu dia pakai tangan, dia ambil, dibawa lari. Itu bisa tendangan bebas. Kalau dia sengaja bola kaki dipegang tangan. Atau sebaliknya bola basket, pakai tangan, tendang kaki. Jangan kebalik-balik. Setiap olahraga itu ada peraturannya, kenali peraturanmu. Tidur sampai jam 2, karena memang besok gak sekolah. Ya kan? Mungkin hari-hari ini kan banyak di rumah. Nanti bangunnya jam 2 juga, tapi jam 2 siang. Bagaimana kita gak tahu peraturan, kita sembarangan. Tidak punya disiplin, olahragawan itu punya disiplin. Saya tahu, mungkin kalian berkata, tapi Pastor Philip, aku kan masih anak kecil. Lah kalau dari kecil nggak disiplin, besarnya gimana? Coba, kalau dari kecil kita bicara bahasa Indonesia, besarnya bahasa Indonesia. Bisa sih belajar bahasa baru, lebih kecil lebih baik, lebih cepat untuk menangkap. Nanti kalau sudah umurnya seperti Pastor Philip gini, udah suruh belajar bahasa baru, udah susah. Tapi Pastor Philip bisa 3 bahasa. Saya bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris, saya bisa bahasa Chinese, bahasa Mandarin. Karena dari kecil, dari umur 6, saya sudah berada di Taiwan, sekolah di sana, Pastor Philip belajar bahasa Chinese. Untungnya. Makanya waktu kecil itu cepat-cepat punya disiplin dan kebiasaan. Amin. Yang terakhir, ayat 6, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Seorang petani yang bekerja keras harus yang pertama menikmati hasilnya. Seorang petani itu apa istimewanya? Kalau tadi olahragawan masih keren, tentara apalagi, oh cool. Ya. Kalau petani, loh kita kalau mau sukses, kalau kita mau berhasil dalam hidup ini, kalian bukan hanya mau mencapai cita-cita, tapi kalian menjadi orang yang nanti tidak harus menjadi manusia yang disuruh-suruh. Sekarang waktunya kalian menabur dengan benar. Seorang petani itu merencanakan masa depannya. Nggak mungkin ada petani yang menanam jagung di kebun kita, digali dalam-dalam, karena dia nggak percaya nanti jagungnya akan panen. Ngapain dia tabur, ngapain dia taruh benih? Seorang petani waktu lihat sawah itu masih hanya lumpur atau tanah, dia sudah bisa bayangkan nanti itu menjadi sawah padi-padian. Dia akan menghasilkan beras-beras yang gemuk-gemuk, putih-putih, indah-indah, yang bergizi. Karena itu dia tabur benih. Kalian tidak terlalu kecil atau terlalu muda untuk bisa berencana loh, tahu nggak? Meskipun nanti rencana kalian bisa berubah, karena bukan rancangan Tuhan, bukan rancanganmu yang jadi, bukan kehendakmu yang jadi, tapi kehendaknya yang terjadi. Tapi paling tidak sekarang kalian harus tahu. Kalian harus tahu kalian mau jadi apa. Entah nanti jadi atau enggak. Kalau enggak jadi, pasti jadi yang lebih baik, pasti jadi yang lebih tinggi, karena rancanganku lebih tinggi dari rancanganmu. Tapi saya ajari, Pastor Philip ajari kepada ketiga anak Pastor Philip. Dari kecil,
papa mama mereka, Pastor Philip dan istri, mengajarkan pada anak-anak kami. Dari kecil kalau disalami sama teman-teman papa mamanya, ditanya besok besar mau jadi apa? Harus jawab. Harus bisa jawab. Dari sejak kecil, baru lulus wisuda balita. Umur 6-7 sudah saya ajari. Kalau ditanya mau jadi apa, langsung bilang, mau jadi businessman, mau jadi pendeta, mau jadi artis atau mau jadi apa. Harus ngomong, meskipun nanti berubah rencana nggak apa-apa. Anak kecil dari kecil sudah bisa berencana, karena di dalam kita tinggal Roh Kudus. Dan Roh Kudus ajari kita jadi petani yang bisa merencanakan dan merancangkan masa depan. Meskipun nanti kehendak Tuhan yang jadi, tapi sekarang kalian harus tahu. Bukan tahu jadi apa, itu hanya Tuhan yang tahu. Tapi kalian harus tahu kalian mau jadi apa. Dari kecil itu. Nah sekarang kalian saya anggap sebagai anak-anak juga. Seperti anak-anak saya. Anak-anak rohani. Jadi sekarang Papa ajari. Kayak Paulus sama Timotius. Kalian harus jadi petani. Petani kalau ditanya, suatu hari ada seorang datang dari kota, kunjungi dia, mungkin sahabatnya. Ini sawah ya. Kan dia orang kota nggak ngerti ini apa. Saya juga nggak ngerti sih, itu jagung atau itu tebu atau apa. Saya nggak terlalu bisa paham membedakan. Tapi mungkin orang kota tanya sama petani itu, ini apa? Ini ladang apa? Petani harus bisa jawab. Ini, meskipun belum kelihatan tumbuh-tumbuhannya, baru dibajak, dibolak-balik tanahnya supaya gembur, supaya subur. Ada benihnya, mungkin kelihatan sedikit tangkainya, masih belum tahu bisa menebak itu apa. Sang petani sudah bisa menjawab langsung, ini tebu. Ini tebu. Panen bulan April nanti. Udah langsung tahu. Kalian bisa tahu. Meskipun nanti kehendak Tuhan yang jadi. Kalian punya Roh Kudus. Di tangan kanan, Alkitab di tangan kiri. So you have a sense of your future. Kalian punya suatu feeling, perasaan tentang masa depanmu. Mungkin tidak persis nanti terjadinya. Tapi sekarang kalian harus tahu kalian mau apa yang kalian mau. Rencanakan masa depan, itu petani. Dia bisa beritahu ini ladang apa. Pastor Philip tanya sama anak-anak. Besok kamu besarnya mau punya pernikahan seperti papa mama enggak? Waktu dia mulai beranjak, umur 12 katakan. Saya tanya, mau? Kalau mau, jaga kekudusan. Pastor Philip tidak ceritakan terlalu berlebihan karena kalian semua juga nggak mengerti. Tapi Pastor Philip bisa beritahu sama anak-anak sendiri. Sekarang beritahu sama kalian, anak-anak rohani. Kalau kalian mau pernikahan yang berantakan, lempar-lemparan kursi, lempar-lemparan piring, terdengar suara cerai, mau cerai dan sebagainya, rebutan anak-anak bingung sendiri dan sebagainya. Gak tentu loh ya, setiap orang itu kasusnya sama. Tapi mungkin ada sesuatu kekudusan yang dilanggar dulu atau sekarang. Pastor Philip ngomong sama anak-anak, kalau kalian mau, kalian harus tunggu. Kalian senang sama orang boleh dan harus, itu normal. Tapi jangan berbuat sesuatu. Jaga, seorang petani itu, selain dia itu merencanakan masa depan, dia juga bisa menunggu dengan sabar. Dia harus kenali waktu dan musimnya Tuhan. Bahwa semuanya hanya indah pada waktunya. Amin. Kalau dia sudah tahu, itu yang dia mau. Dia menunggu dengan sabar. Sekarang waktunya menabur apa yang benar dengan sengaja. Tabur. Berbahagialah kalian yang punya keluarga yang takut akan Tuhan. Tapi kalau enggak pun, kalian juga enggak yatim piatu. Kalian punya Tuhan Yesus. Kalau kalian digoda melakukan dosa, datang pada Tuhan dan berkata, Tuhan aku enggak mau, aku tahu kalau lakukan ini, aku pingin sih. Tapi kalau aku lakukan ini nanti aku salah di depan Tuhan. Ya kan, kalau kalian kalau kita mau makan buah apel, tabur biji apa? Biji semangka? Enggak, tabur biji apel. Kalau kita mau gandum, kalau kita mau padi, jangan tabur duri. Makan pedas, langsung panas. Kalau enggak panas, ya jangan makan pedas. Sakit perut langsung karena makan cabai rawit. Ya kalau nggak mau sakit perut, jangan makan cabai rawit. Kan ada sebab, ada akibat. Kalau kalian nggak mau akibatnya, ya jangan menyebabkannya. Taburlah dengan sengaja. Kalau kalian mau menuai kebahagiaan, tabur kekudusan. Pastor Philip ngomong sama anak-anak juga, besok kalian mau jadi bos atas hidupmu sendiri atau tidak?
Atau kalian mau jadi orang yang disuruh-suruh? Karena kalian terpaksa, bukan disuruh-suruh karena melayani loh ya. Kalau melayani mau disuruh-suruh dengan senang hati. Tapi kalau kita disuruh-suruh karena terpaksa. Kalau enggak gitu enggak bisa hidup, enggak bisa makan. Enggak bisa beli apa yang kita ingini. Saya bilang kalau gitu sekarang belajarlah sungguh-sungguh. Tapi Dad, Papa, anak-anak saya panggil Daddy gitu ya. Tapi kalau nanti, tapi semua pelajaran enggak tentu berguna yang di sekolah. Saya bilang mungkin pelajaran ini kamu enggak akan ingat. Tapi untuk belajar sesuatu yang kamu enggak suka di sekolah sekarang kan membuat kamu jadi orang yang gigih berjuang. Enggak gampang menyerah. Itu yang akan tetap bersamamu sampai dewasa. Oh ya Daddy. Ya. Saya bilang kalau kamu mau jadi the boss of your own life, kamu mau hidupnya enak, enggak usah iri apa orang lain punya. Sekarang juga taburlah ke sana. Kalau kalian terus main game melulu. Nanti waktu umur 40, Pastor Philip ini generasinya dulu itu belum ada game. Belum ada sih game, tapi bukan gadget yang kita miliki sekarang, HP apalagi belum ada HP. Hingga Pastor Philip umur 20 sekian itu ya, saya ceritain ya anak-anak, itu handphone itu segede botol minum itu loh. Sekarang kan kecil-kecil, tapi dahsyat-dahsyat. Jadi nggak ada screen-nya, screen time nggak ada. Cuman telepon, terima telepon saja, telepon keluar. Kalian tuh dari lahir, udah langsung ada gadget. Screen time kalian kan luar biasa. Kita ini sampai umur 30-40 tahun kemudian baru diperkenalkan dengan screen time. Itu pun mata sekarang mulai buram. Itu pun bukan karena mainan game, tapi karena harus beri kabar sama orang, harus melakukan pekerjaan-pekerjaan. Nah, kalian kalau dari kecil sudah begitu, waktu 40 buta nanti mungkin matanya. Oh 40 mungkin enggak sampai buta. Tapi kalau diterusin, kita ini loh generasi papa mama kalian itu umur 3-40 baru ngerti gitu. Ini pun buram mata sekarang. Apalagi kalian dari lahir sudah screen time. Waktu kalian umur 60, kalau kalian tidak mau buram atau buta, batasi ya. So what kalau gamenya kita, apa yang kita bangun, negara mana, kota mana kita rebut dan kalahkan. Nanti ujungnya kalian akan disuruh-suruh karena waktu kecil game-gamean. Nanti gedenya nggak punya ilmu pengetahuan, nggak bisa apa-apa, suruh ini nggak bisa, suruh itu nggak becus, ini nggak kelar, ini nggak mampu. Nanti lihat, bukan bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Bersenanglah sekarang, susah-susah kemudian. Saya ngomong sama anak-anak saya, Pastor Philip ngomong gini, kamu mau jadi the boss of your life? Tabur sekarang. Tabur kepandaian, kemahiran, kegigihan, kehebatan. Tabur sekarang. Itu petani. Kita mau menuai buta atau kita mau menuai keberhasilan dari Tuhan? Kalian taburkan sekarang. Semoga yang Pastor Philip sampaikan ini buat kalian cerna. Apa yang kalian saksikan sekarang, besok-besok kalian bisa saksikan lagi. Kalian terus perlu renungkan apa yang saya sampaikan. Supaya kalian hidupnya menjadi kuat, menjadi berpengaruh, dan menjadi berhasil untuk kemuliaan Tuhan dan untuk kebanggaan hidupmu. I love you. Jesus loves you. Be blessed. Diberkatilah hidupmu. Haleluya anak-anak. God bless you. Mari kita sama-sama nyanyikan satu lagu ya. Kita bawa ke hadapan Tuhan ya. Jangan lupa bulan September akan ada pemuritan Before 30 Discipleship. Ya. Nanti Kak Papa akan jelaskan. Ayo bergabung ikut. Supaya kalian semua menjadi Timotius di zaman ini. Anak-anak Tuhan, anak-anak rohani Paulus yang luar biasa. Prajurit Kristus, olahragawan yang luar biasa, dan petani yang berhasil. God bless you. Let's sing a song. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu. Sampai
dalam iman secara rohani, mari datang mendekat. Seperti Paulus pada Timotius, Yesus hendak merangkulmu. Saya juga rindu sekali dalam iman memeluk kalian. Anak-anak, jadilah kuat ya. Jadilah berpengaruh. Dan suatu hari, jadilah orang-orang yang paling berhasil di bidangmu. Papa loves you. Tuhan Yesus mengasihimu. Kalian yang rindu dipakai Tuhan, yang hari ini firman ini berbicara ke hatimu untuk hidupmu. Letakkan kedua tangan di dadamu seperti ini. Ya, seperti itu betul. Bilang sama Pastor Philip, bilang gini, kepada Tuhan ini ngomongnya. Tuhan Yesus, bilang Tuhan Yesus, pakailah hidupku. Sekali lagi, Tuhan Yesus, pakailah saya. Kuserahkan hidupku untuk kemuliaan namamu. Katakan, kuserahkan hidupku untuk kemuliaanmu. Tuhan Yesus, pakailah aku dan masa depanku. Terima kasih Tuhan. Aku adalah anakmu, Tuhan Yesus. I love you. Katakan pada Tuhan, I love you. Bilang I love you. Genapi seluruh rencanamu. Katakan pada Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Genapi, bilang sama Tuhan, genapi seluruh rencana-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Lagi, bilang sama Tuhan, genapi seluruh rencana-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Angkat tanganmu, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan, bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan. Sampai bumi penuh kemuliaan. Jadilah berpengaruh. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Glory to Jesus. Haleluya. Mari kita sama-sama terima doa berkat dulu ya. Anak-anak, angkat kedua tangan seperti ini. Terimalah berkat dari Allah Bapa yang mencintaimu, dear children. Dari Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Dan dari Roh Kudus yang selalu berada di sebelah kanan kita. Dan sekarang sampai Tuhan Yesus datang, sampai kalian dewasa. Dalam nama Yesus, Jesus loves you. Haleluya. Setelah Bible Study selesai, kita akan lanjutkan dengan program eksklusif yang sangat istimewa setiap Sabtu dari September sampai Desember, yaitu Pemuritan Before 30 Discipleship Kids. Acara ini gratis, tapi kalian tetap perlu mendaftar karena kuotanya terbatas. Di pemuritan ini kita akan diperlengkapi dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan yang harus dimiliki sebelum umur 30 tahun. Seperti mengenal Tuhan Yesus secara pribadi, mencintai Alkitab, suka berdoa, menjaga kekudusan hidup, termasuk semangat untuk belajar. Karena kita tahu Tuhan akan memakai hidup kita membawa pengaruh bagi keluarga, kota, dan juga bangsa. Selain firman Tuhan, pastinya ada banyak acara yang menarik, rally games, life skill, dan juga pertemanan yang seru dalam kelompok-kelompok yang akan saling membangun untuk kita bertumbuh bersama-sama. Dan kalau kalian mengenal buku ini, mungkin kalian punya atau kalian sudah pernah sebelumnya ikut Pemuritan Before 30, kakak dorong kalian tetap ikut karena pasti beda
Dan buku ini tetap bisa kalian gunakan sebagai bahan untuk saat teduh setiap hari. I do really want it, but I just don't understand. Don't worry, we have good news for you all. Before 30 Kids Discipleship book now available in English version. So you can use this book to accompany you during the devotion time. You can get this book by visiting the website. Jadi kalian bisa dapatkan buku ini baik itu dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris yang terbaru ini dengan mengunjungi website yang ada di layar kaca kalian. Kak, kalau aku nggak punya bukunya gimana? Tidak masalah, karena untuk ikut pemuritan Before 30, kalian tidak harus membayar apa-apa dan tidak wajib untuk memiliki buku ini. Kak Papo tetap dorong suatu hari kalian bisa punya buku ini supaya kalian bisa ingat-ingat lagi semua yang diajarkan. So, jangan tunda-tunda lagi, segera daftar. Dan kabar baiknya kalian bisa daftar secara personal atau kalian bisa kumpulkan teman-teman, janjian untuk daftar sebagai satu grup, nanti akan jadi satu grup. Segera daftar ya. Sampai jumpa di pemuritan Before 30 Discipleship Kids. Ya, berakhir sesi 2-nya. Berarti habis ini mau say bye dong. Oh, tenang Hip. Kita masih ada satu janji buat teman-teman di rumah. Kita ada kuis berhadiah. Oh iya, benar banget. Coba jelasin cara mainnya, Hop. Kalau teman-teman mau ikut main, kita scan barcode yang di sebelah sini dulu ya. Yes. Oke, scan dulu. Kalau kesusahan scan, bisa klik link di bawah ini. Betul. Klik dulu, itu nanti akan buat kalian bisa jawab pertanyaan-pertanyaan yang Hip and Hop kasih ke kalian. Yes, jadi jawabnya di link ini. Yap, benar. Tapi pertanyaannya dari kita. Oke, Jadi you boleh ready, guys? langsung masuk ke linknya ya. Oke, Masuk ke you ready, linknya. you ready? Pertanyaan pertama adalah. Pertanyaan pertama, kitab dan pasal berapa yang kita pelajari saat Bible Study? Jawaban yang A, 2 Timotius 1 dan 2, B, 1 Timotius 1 dan 2. atau C, 1 Yohanes 1 dan 2. Ya, benar. Pilihannya itu aja ya. Pertanyaan yang kedua apa, Hip? Pertanyaan kedua, dengarkan baik-baik, konsentrasi. Apa judul lagu pertama yang dinyanyikan di sesi 1? A, Pilihanku, B, 1000 Rasa, atau C, Ku Beri yang terbaik. Nah, yang mana tuh? Lagu pertama ya guys. Yang ketiga, saat firman tadi Pastor Philip menjelaskan ada sesuatu yang di tangan kanan, di tangan kiri. Apakah itu? A, Tangan kiri Roh Kudus, tangan kanan firman Tuhan. atau B, tangan kiri firman Tuhan, tangan kanan Roh Kudus. Iya. Atau C-nya? Tangan kiri roti, tangan kanannya madu. Yang mana itu ya? Pertanyaan yang keempat. Apa itu, Hip? 3 profesi atau pekerjaan yang dijelaskan Pastor Philip tadi, yang prinsipnya itu harus kita ikutin. Oh, apakah yang A, petani, prajurit, dan olahragawan, atau B, petani, karyawan, dan pendeta, atau C, prajurit, penyanyi, dan pemain musik? Iya. Gampang banget itu harusnya. Tadi kalau dengerin firman pasti bisa nih ya. Yang kelima. Yang kelima, Siapa Bapak Rohani Timotius? Apakah A, Paulus, atau B, Petrus, atau C, Saulus? Ayo. Yang mana ya? Yang keenam nih ya. Apa warna desain gambar Bible Study? Wah, ini gampang banget. Gampang ini. Apa A, Kuning, atau B, biru, atau C? hijau. Yang Ah, manakah dia? yang terakhir ini. Tentukan pilihan Anda ya. Yang terakhir ini. Yes, yang terakhir ya. Apa nama program eksklusif setelah Bible Study? Apakah A, Bible Study Camp, Atau B, Before 30 Kids, atau C? Eagle Kids Camp. Wah, jangan lupa kalian pastikan sudah submit jawaban kalian ya. Betul, jangan cuma dijawab, kita nggak bisa lihat. Jadi pastikan udah di-submit ya. Benar. Kalau udah di-submit nanti tinggal tunggu, berarti pemenangnya akan diumumkan di Instagram Eagle Kids GMS. Eagle Kids GMS ya guys. Betul, dicek di situ ya di Instagram Dan kita. setelah ini pastikan kalian
daftar di pemuritan Before 30 Kids. Yo, ini yang udah ditunggu-tunggu. Bener. Sebuah program eksklusif pemuritan dan itu pasti keren banget. Gokil pasti itu. Gokil banget. Oke deh. Kita mau pamitan nih. Iya, tadi yang mungkin belum kenal ini namanya siapa? Hop. And I am hip. We We are are the the hip hop. hip-hop. Sampai jumpa di pemuritan Before Before 30 30 Kids. God bless you. God bless you all.